Terjadi peristiwa pembunuhan di mana korbannya adalah seorang wanita yang dibakar di dalam rumah seorang fotografer yang cukup terkenal, dan dia bernama Kiharazaka Yudai. Kiharazaka didakwa atas pembunuhan tersebut karena membiarkan wanita itu terbakar saat sedang menjadi model objek fotonya. Adegan berpindah ke sebuah kantor penerbitan, di mana ada direktur editorial yang bernama Kobayashi. Dia sedang menemui seorang penulis lepas yang bernama Yakumo. Di situ Yakumo hendak membahas kasus yang menimpa Kiharazaka dulu. Dia menawarkan untuk mengangkat kembali kasus yang menurutnya masih janggal, di mana Kiharazaka dilepaskan karena dugaan tidak bersalah atas insiden pembunuhan dulu. Mendengar itu, awalnya Kobayashi menolak karena dia merasa kasus itu sudah ditutup dan sudah tidak perlu lagi diungkit. Namun karena Yakumo memiliki bukti terbaru yang lebih akurat, di situ atasannya meminta Kobayashi untuk kembali mengangkat kasus tersebut. Keesokan harinya, Yakumo mendatangi kediaman Kiharazaka. Di sana dia hendak mewawancarainya. Awalnya semua terlihat membosankan di mata Kiharazaka, karena sepertinya Yakumo ini sama saja dengan penulis atau media pers lainnya. Namun, di sini Yakumo menjelaskan bahwa dia tidak ada niat untuk menjatuhkannya. Justru dia ingin menulis hal-hal tentangnya karena kagum dengan penghargaan yang telah didapatkannya lewat sebuah foto hasil karyanya. Mendengar itu, akhirnya Kiharazaka memberikan kartu akses pagar rumahnya agar dia bisa datang kapan saja. Berpindah ke sebuah restoran. Di situ ada karyawan cantik yang bernama Yuriko. Ternyata dia adalah pacar Yakumo yang saat itu sedang mempersiapkan pernikahan mereka dalam waktu dekat. Selanjutnya, misi untuk mengumpulkan bukti-bukti pun dimulai. Yang pertama, Yakumo mendatangi seorang kolektor kupu-kupu yang bernama Ozaki Yasaku. Dia adalah mitra kerja Kiharazaka dulu. Diceritakan dari dialah Kiharazaka dapat menang sebuah penghargaan lewat foto kupu-kupunya. Di situ Ozaki memberikan sedikit informasi mengenai wataknya yang jika dia menyukai sesuatu untuk menjadi karyanya, maka dia akan memperjuangkan semua itu meskipun dirinya yang jadi taruhannya. Selanjutnya dia mendatangi saksi berikutnya, yaitu Katani Tamatsu. Dia adalah teman sekolah dari Kiharazaka dulu. Dari situ ia mendapatkan informasi di mana Kiharazaka memang suka merebut pacar orang lain, atau juga bisa dibilang dia suka merebut sesuatu yang orang lain miliki. Selain itu ada rumor yang beredar bahwa waktu dia dan kakaknya masih kecil, mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari ayahnya. Kiharazaka sering mendapatkan perlakuan kekerasan, sementara kakaknya mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Diceritakan pula bahwa hubungan antara kakaknya dan Kiharazaka begitu dekat. Bahkan dulu saat hari kelima kematian ayah mereka, temannya itu memergoki mereka yang sedang bercumbu di kamar rumah sakit. Esoknya Yakumo kembali mewawancarai Kiharazaka. Di situ dia mendengarkan cerita versi dari Kiharazaka. Ibunya sudah meninggal begitu lama saat dia masih sangat kecil. Lalu mereka dibesarkan oleh ayahnya. Saat ayahnya meninggal karena dibunuh, akhirnya mereka dititipkan di panti asuhan. Namun saat mereka mengetahui bahwa ayahnya meninggalkan warisan yang begitu banyak, akhirnya mereka mengelola peninggalannya tersebut. Di tengah perbincangan, Yakumo ditelepon oleh pacarnya. Nampak Kiharazaka menguping pembicaraan mereka. Nampaknya penyakitnya mulai kumat. Benar saja, malamnya saat Yakumo dan pacarnya sedang ada di restoran, dengan sengaja Kiharazaka memantau hubungan mereka. Esoknya setelah mendengar cerita kemarin, Yakumo pun tidak langsung percaya. Akhirnya dia kembali menemui saksi terakhir yang bernama Sawada Kouji. Dia adalah polisi yang menangani kasus pembunuhan ayah dari Kiharazaka dan kakaknya dulu. Di situ dia mendapatkan informasi mengenai kasus yang dulu menemui jalan buntu sehingga tidak tuntas. Polisi tersebut menjelaskan bahwa mereka hanya mengandalkan kesaksian dari kedua anak itu. Mereka menjelaskan bahwa pembunuh ayah mereka adalah pria kurus dan berusia sekitar 40-50 tahun. Dari situlah akhirnya polisi tidak menemukan titik terang mengenai kasus pembunuhan ayahnya dulu. Tiba-tiba Yakumo berasumsi, apakah mungkin kalau kesaksian kedua bersaudara itu palsu? Dan ternyata merekalah pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Namun mantan polisi itu pun mengelak. Mana mungkin anak umur 10 tahun mampu merencanakan pembunuhan tersebut. Udah gitu mereka juga terluka saat kejadian tersebut berlangsung.
Mendengar itu, Yakumo menjadi semakin sangat curiga dengan kasus kakak beradik ini. Esoknya dia pergi ke kantor penerbitan. Di situ dia hendak memberikan tulisannya mengenai kasus yang dia selidiki. Kobayashi yang sedang membacanya terlihat begitu serius, sedangkan atasannya nampaknya sangat antusias mengenai asumsi Yakumo yang mengatakan bahwa ada kemungkinan pembunuhan ayah mereka dulu adalah mereka sendiri. Setelah itu atasannya bertanya bagaimana perihal luka yang mereka dapatkan. Di situ Yakumo menjelaskan bahwa kemungkinan ada pria dewasa yang membantu rencana mereka dulu. Selesai membaca tulisan miliknya, Kobayashi pun menolak tulisan tersebut untuk diterbitkan. Dia mengelak perihal kebenaran tulisan itu karena tidak adanya fakta yang bisa diberikan oleh Yakumo. Esoknya ia kembali ke rumah Kiharazaka. Di sana dia menemukan sebuah buku lama. Lalu Kiharazaka menjelaskan isi buku tersebut yang menceritakan tentang seorang pelukis yang dipinta untuk menulis keadaan di neraka. Namun si pelukis tidak bisa menggambar sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Akhirnya dia pun memiliki sebuah ide untuk membakar anaknya dalam api yang besar. Lalu di situ dia melukisnya. Nampaknya Kiharazaka terobsesi dengan isi buku tersebut sehingga dia juga ingin membuat karya yang sama seperti itu. Mendengar itu, Yakumo sedikit memancing dengan cara meledek bahwa Kiharazaka kini belum memiliki karya yang besar lagi selain foto kupu-kupunya waktu 5 tahun yang lalu. Kembali ke kantor penerbitan. Di situ Yakumo bersikeras minta tulisannya itu agar bisa diterbitkan. Namun Kobayashi masih kekeh memintanya untuk menghadirkan fakta-fakta yang bisa lebih memperkuat isi tulisan itu. Mendengar perkataan Kobayashi membuat Yakumo menjadi lebih bersemangat. Dan kini dia hendak menemui kakak Kiharazaka untuk dipintai keterangannya. Di sebuah hotel nampak Kobayashi hendak menemui seseorang. Dan ternyata dia menemui seorang wanita yang tidak lain dia adalah kakak Kiharazaka yang bernama Akari. Adegan kembali ke masa lalu, di mana saat itu Kobayashi sedang berkunjung ke rumah mereka untuk menemui ayahnya. Mendadak dia pun kaget melihat wajah Kiharazaka yang penuh luka. Dan lebih kagetnya lagi ketika dia menyaksikan dengan mata kepalanya saat ayah mereka sedang melakukan pelecehan terhadap Akari. Saat Kobayashi menemui Akari di sana, dia meminta kartu nama Yakumo. Nampaknya dia ingin menemui penulis itu sekaligus ingin mengingatkan untuk jangan pernah berani macam-macam dengan adiknya. Esoknya Yakumo diberikan sebuah tiket pertunjukan oleh Kiharazaka. Dia berharap agar Yakumo datang dengan membawa pacarnya tersebut ke tempat pertunjukan. Dengan senang hati, dia pun menerimanya. Nampak di situ terlihat dia sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, esoknya Kiharazaka menemui Yuriko di restoran. Di sana dia hendak menawarinya untuk menjadi model pemotretan. Awalnya Yuriko sempat menolak. Namun karena Kiharazaka pintar dalam merayu wanita, akhirnya dia pun mau menerima tawarannya tersebut. Setelah itu, Yakumo mendapatkan kabar dari bos restoran tempat Yuriko bekerja. Di situ dia menjelaskan bahwa sudah beberapa hari ini Yuriko tidak masuk kerja. Lalu bosnya mengetahui bahwa ternyata Yuriko sedang melakukan pemotretan dengan Kiharazaka di rumahnya. Mendengar itu, Yakumo pun langsung bergegas ke sana. Sesampainya di rumah tersebut, dia hendak masuk dengan kartu gerbangnya. Namun ternyata sandi keamanannya sudah diganti, yang akhirnya menyebabkan dia tidak bisa masuk ke dalam. Setelah itu dia berpapasan dengan Kiharazaka di gerbang. Dia memaksa untuk dapat masuk ke rumahnya untuk mengajak Yuriko pulang. Kiharazaka menjelaskan bahwa Yuriko senang tinggal di sini dan dia melakukan itu tanpa ada paksaan sama sekali. Mendengar itu, Yakumo pun langsung meminta bantuan kepada polisi. Namun, sayang, setelah polisi menemui Yuriko di sana, dia mendapatkan keterangan dari Yuriko bahwa dia senang dan bahagia tinggal di sana. Serta dia pun bilang bahwa Yuriko sudah merasa lelah menjalani hubungannya dengan Yakumo. Yakumo yang mendengar itu akhirnya hanya bisa diam pasrah menunggu Yuriko di depan gerbang sampai dia dapat menemuinya.
Karena tidak ada perkembangan sama sekali, dia pun akhirnya menelpon Kobayashi. Dia mengabari bahwa Yuriko ada di dalam rumah Kiharazaka. Mendengar itu, Kobayashi langsung bergegas ke sana sambil tidak lupa dia mengabari Akari bahwa penyakit adiknya kumat. Setelah sampai di sana, dia pun melihat kobaran api yang begitu besar sudah membakar rumah Kiharazaka. Lalu dia melihat Yakumo yang sudah bergegas masuk duluan ke dalam rumah. Di dalam, Yakumo menyaksikan di mana Kiharazaka sedang memotret tubuh Yuriko yang sudah hangus terbakar. Singkat cerita, akhirnya Kiharazaka pun diinterogasi oleh polisi. Di situ dia tidak menunjukkan rasa bersalahnya sama sekali. Dia mengaku bahwa kebakaran itu sudah terjadi saat dia sedang pergi sebentar. Namun melihat Yuriko terbakar, dia malah memanfaatkan momen untuk memotret tubuhnya yang ada dalam kondisi terbakar. Kejadian itu membuat Yakumo benar-benar sangat sedih. Terlebih lagi ketika dia membaca buku diari milik Yuriko yang isinya permohonan maaf atas kesalahannya meninggalkan Yakumo. Setelah membacanya, lalu dia hendak mengajak Kobayashi untuk melihat jasadnya. Terlihat rasa sedih yang begitu dalam dialami oleh Yakumo. Di dalam penjara, Kiharazaka menunggu kakaknya untuk dapat membebaskannya. Namun di situ kakaknya tidak kunjung datang menemuinya. Adegan kembali ke masa lalu, di mana ternyata benar yang membunuh ayah mereka adalah kedua anaknya, yaitu Akari dan Kiharazaka dengan bantuan Kobayashi. Singkat cerita, kini Kobayashi telah mengetahui identitas sebenarnya dari Yakumo. Nama sebenarnya dia adalah Nakazono Kyosuke, dan dia memiliki pacar yang bernama Akiko. Ternyata Akiko adalah wanita buta yang menjadi korban pertama pembunuhan yang dilakukan oleh Kiharazaka, dan kejadian yang sebenarnya pun dimulai. Diceritakan bahwa Yakumo jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Akiko. Meskipun dia buta, Yakumo sangat menyayanginya. Mungkin karena dia adalah orang pertama yang menyukai hasil karya tulis Yakumo. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh kebahagiaan. Hingga akhirnya tiba-tiba Akiko mengalami kecelakaan kecil yang menyebabkan tangannya terkilir. Di situ dia sangat mengkhawatirkan serta tidak mau terjadi apa-apa pada Akiko, apalagi sampai kehilangannya. Sampai saat dimana Yakumo menghabiskan waktunya untuk terus mengawasi Akiko, meskipun dia mengorbankan pekerjaannya. Namun dengan perlakuan Yakumo yang seperti itu justru membuat Akiko tidak nyaman. Dan dia hanya ingin Yakumo untuk terus menulis lagi seperti dulu. Sampai akhirnya mereka pun mengakhiri hubungannya. Dan Akiko pergi meninggalkan Yakumo untuk ke Tokyo. Lalu cerita pun berlanjut di mana Yakumo yang telah mengetahui bahwa Akiko meninggal karena dibunuh. Dia pun langsung bergegas untuk mencari kebenarannya. Di situ dia mengetahui bahwa Kiharazaka dibebaskan karena tuduhannya yang kurang kuat perihal pembunuhan tersebut. Lalu Yakumo yang terus-menerus menyalahkan dirinya perihal Akiko yang telah mati. Di situ dia memulai penyelidikannya perihal keluarga Kiharazaka bersaudara. Dia mulai mengumpulkan bukti-bukti dari para saksi yang berhubungan dengan kehidupan Kiharazaka bersaudara di masa lalu. Dimulai dengan perihal kejadian di mana ayahnya dibunuh oleh mereka berdua serta dibantu oleh Kobayashi. Lalu seiring berjalannya waktu, dia pun dapat sebuah bukti kuat perihal kenapa Akiko harus mati. Di situ dia mendapatkan informasi dari kakaknya Kiharazaka, yaitu Akari. Akari pun mulai bercerita di mana adiknya saat itu sedang stres karena belum mendapatkan karya yang bagus lagi. Sampai akhirnya adiknya bertemu dengan Akiko. Di situ ketika dia melihatnya untuk pertama kali, nampaknya dia langsung jatuh cinta dan ingin menjadikannya model fotografinya. Lalu Kiharazaka pun berusaha untuk membujuknya, namun Akiko terus menolak ajakan itu. Hingga akhirnya dia pun diculik paksa oleh Akari dan dilakukan bersama Kobayashi.
Di sini Akari begitu menyayangi adiknya. Apapun yang dia inginkan pasti akan diwujudkannya. Sampai akhirnya fakta mengejutkan kembali terkuak bahwa sebenarnya yang membakar Akiko itu adalah Akari, bukan Ki Harazaka. Dari situlah kemarahan Yakumo memuncak, di mana dia ingin membalaskan dendamnya kepada mereka semua. Lalu kembali ke perbincangan antara Yakumo dan Kobayashi, di mana di situ dijelaskan semua secara rinci step by step balas dendam yang direncanakan oleh Yakumo, dari mulai mendatangi Kobayashi untuk menerima tulisannya, lalu menemui Ki Harazaka untuk pura-pura mengangkat kisahnya menjadi sebuah tulisan, hingga di mana dia pun menyewa pacar bohongan untuk memancing dan menjalankan rencananya. Ya, pacar bohongannya adalah Yuriko, yang Kobayashi kira dia telah mati dalam tragedi kemarin. Sebenarnya yang dibakar dan yang difoto oleh Ki Harazaka dalam rumah itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Akari. Di sini Yakumo mengaturnya dengan sangat cerdas dan teliti, dari mulai memakaikan cincin tunangan di jari Akari, menulis buku diari dan menaruhnya di rumah itu, hingga mempertemukan Yuriko dengan Ki Harazaka untuk jadi pancingan agar rencananya berjalan dengan mulus. Ki Harazaka Akari wa Ki Harazaka Yudai wa夢中になってシャッターを切り。 Mendengar itu, Kobayashi begitu syok dan menganggap Yakumo itu adalah seorang monster. Jadi, kesimpulannya buku yang ditulis selama ini tercipta dari kisah sedihnya kehilangan Akiko, wanita yang begitu dicintainya, serta tujuan lainnya adalah untuk membalaskan dendam kepada mereka yang telah merenggut Akiko dari dunia ini lewat sebuah tulisan agar bisa dibaca oleh Kobayashi dan juga Ki Harazaka. Adegan ditutup di mana Yakumo bertemu dengan Yuriko. Di situ dia berterima kasih karena telah membantu rencananya sambil memberikan sejumlah uang serta identitas baru untuknya. Dan film pun berakhir. 君が死んだ時も奇妙に聞こえるかもしれないけど、言われたのは去年の冬だ。僕はここに来た。京介、私の望み。僕は化け物になることに決めた。